Ya pemirsa, museum yang ada di belakang saya ini begitu terkenal di Yogyakarta, Museum Vredenburg. Nah, museum ini disebut menjadi saksi dari berdirinya dan tegaknya NKRI. Seperti apa isi di dalam Museum Vredenburg? Ayo ikuti saya. Dari luar, bentuk benteng seluas hampir 13.000 meter persegi ini terlihat megah dan kokoh. Di bagian dalam kompleks benteng terdapat ruangan-ruangan dengan berbagai macam fungsi yang dulunya digunakan oleh tentara Belanda. Benteng Vredenburg pertama kali dibangun pada tahun 1760 oleh Raja Keraton Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono I atas permintaan gubernur dari Direktur Pantai Utara Jawa yang masa itu dipimpin oleh Nicholas Harting. Harting berdalih, didirikannya benteng untuk menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik itu, maksud Belanda yang sesungguhnya adalah memudahkan mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam Keraton Yogyakarta. Saat pertama kali dibangun, kondisi benteng Vredenburg keadaannya masih sangat sederhana. Temboknya hanya terbuat dari tanah yang diperkuat dengan tiang-tiang penyangga dari kayu pohon kelapa dan aren dengan bentuk bujur sangkar yang di keempat sudutnya dibuat tempat penjagaan yang disebut seleka atau bastion. Sementara bangunan di dalamnya terdiri atas bambu dan kayu dengan atap yang terbuat dari ilalang. Kemudian saat Gubernur Belanda dipimpin oleh W.H. van Ossenburg, Ossenburg mengusulkan agar benteng dibangun lebih permanen agar lebih menjamin keamanan. Kemudian tahun 1767, pembangunan benteng mulai dilaksanakan di bawah pengawasan seorang ahli ilmu bangunan dari Belanda bernama Insinyur Frans Hak. Dan pembangunan benteng baru selesai di tahun 1787. Lamanya pembangunan benteng dikarenakan Sultan Hamengkubuwono I sedang disibukkan dengan pembangunan Keraton Yogyakarta. Jadi bangunan benteng ini dulunya dikerjakan oleh masyarakat pribumi kala itu. Setelah pembangunan benteng selesai, kemudian diberi nama Rustenburg yang berarti benteng peristirahatan. Pada tahun 1867 di Yogyakarta terjadi gempa bumi yang dahsyat sehingga mengakibatkan rusaknya sebagian bangunan benteng. Setelah diadakan perbaikan, nama benteng diubah menjadi Vredenburg yang artinya benteng perdamaian. Ya, ini merupakan meriam yang dulunya digunakan oleh tentara Belanda untuk mengamankan posisi dari benteng Vredenburg ini. Hal ini menunjukkan bahwa benteng Vredenburg dulunya memang difungsikan oleh tentara Belanda untuk mengawasi keberadaan dari Keraton Yogyakarta. Meriam-meriam ini dulunya ditempatkan di pojok-pojok benteng Vredenburg. Secara historis, sejak awal berdiri sampai sekarang, benteng Vredenburg mengalami perubahan atas status kepemilikan dan fungsi benteng. Pada tahun 1760 sampai 1765, pada awal pembangunan benteng, status tanah benteng tetap milik Keraton Yogyakarta dengan penggunaannya di bawah pengawasan Gubernur Belanda Nicholas Harting.
Kemudian pada tahun 1788 sampai 1799, status tanah benteng tetap milik keraton, namun benteng sepenuhnya digunakan untuk kepentingan VOC. Pada tahun 1816 sampai 1942, saat Pulau Jawa jatuh ke tangan pemerintah Inggris, benteng Vredenburg pun ikut dikuasai oleh Inggris. Selanjutnya, saat tentara Jepang menguasai Pulau Jawa pada Perang Dunia Kedua, benteng Vredenburg pernah pula dikuasai Jepang sampai tahun 1945. Kala itu, benteng Vredenburg digunakan sebagai markas tentara Kamp Petai, gudang mesiu, dan rumah tahanan bagi orang Belanda dan Indo-Belanda yang menentang Jepang. Pada tahun 1945 sampai 1977, setelah Indonesia merdeka, benteng Vredenburg akhirnya diambil alih oleh institusi militer Republik Indonesia. Namun pada tahun 1948, benteng Vredenburg sempat dikuasai sementara oleh tentara Belanda setelah mereka mengadakan agresi militer. Namun benteng Vredenburg akhirnya dapat dikuasai kembali oleh tentara Indonesia dengan adanya serangan umum 1 Maret 1949. Di tahun 1985, setelah benteng Vredenburg diserahkan kepada pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 selaku perwakilan Keraton Yogyakarta sebagai pemegang hak atas tanah yang digunakan sebagai benteng Vredenburg, menyetujui digunakannya benteng Vredenburg sebagai museum yang akhirnya dibuka untuk umum sejak tahun 1987.